Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa berkumpul kembali pada sore hari ini di tempat ini dalam rangka untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Fa insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan masuk pelajaran yang terakhir dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid 1. Ya, pelajaran yang terakhir dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid 1, yaitu pelajaran yang ke-23. Ya, pelajaran yang ke-23. Dan untuk pelajaran yang ke-23 ini sebenarnya sudah pernah kita singgung di latihan-latihan kita ya. Ada PR nih, terjemahin? Iya, ada ya. Baik. Ana baca untuk Al-Mudarris. Iya, yang mudarrisnya saya. Sedangkan ya Ahmad bagian yang bapak-bapak, yang Muhammad bagian ibu-ibu. Ini kan ada tiga orang kan ya. Ada Mudarris, ada Abbas juga. Oh, ada Abbas. Ya sudah. Untuk Abbas, ya Pak Dafikin. Request dari Pak Tio, Pak Dafikin sendirian. Baik, Masya Allah. Kita mulai. Man anta ya akhi. Ayo, man anta ya akhi. Ana talibun jadidun. Masmuka. Ismi Ahmad. Min aina anta. Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Indi sab'atu dafatira. Liman hiya? Hati. Langsung arti Ya, langsung. Hati. berikan ya. Enggak, bahasa Baratnya. Hati ya ustadu. Hada li wa hada li Muhammadin wa hada li Hamidin wa hada li Ibrahim wa hada li Isma wa hada li Yusuf wa hada li Talha. Talha ya. Disukun semua nih ya, aman. Oke. Aman. Ahada kitabuka ya Muhammad. Aina Aliyun ya ikhwan? Oh, ada Hamid juga di sini. Ayo Bu Sri. Dhahaba. Wa aina Ya'qub? Ila Makkah. Aina Ishaqu? Mata kharaja? Baik, Masya Allah. Coba diterjemahkan ya, Bu Sri mudarisnya, Bu Lutfi Ahmadnya, kemudian Pak Anto Muhammadnya, kemudian Abbasnya, Bu Ajeng. Siapa tadi lagi orang ya? Hamidnya. Hamid Pak Eka. Monggo.
Di sini Ustaz. Siapa kamu wahai saudaraku? Saya pelajar yang baru. Siapa namamu? Nama saya. Dari mana kamu? Saya dari Pakistan. Saya memiliki 7 buku tulis. Milik siapa buku tulis itu? Demikian kita dan saya. Ini milik Muhammad dan ini milik Hamid dan ini milik Ibrahim dan ini milik Usman dan ini milik Yusuf dan ini milik Papa. Apakah ini buku wahai Muhammad? Pak Tio? Siapa nih Pak Anto, Pak Tio? Tidak, ini bukunya Hamzah. Di mana Ali wahai saudara-saudara? Dia pergi ke Riyadh. Dan di mana Yakub? Baik Pak Tio? Pak Tio baik kah? Dia pergi ke Mekah. Dia pergi ke Mekah, terus? Kemana Isa? Keluar. Kapan dia keluar? Dia keluar 5 menit yang lalu. Dia keluar 5 menit yang lalu. Masya Allah. Tamarin, latihan. Ta'ammal al-amthilat al-atiyah. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Ana baca, tolong ikutin. Muhammadun. Muhammadin. Min Muhammadin. Min Muhammadin. Ila Muhammadin. Ila Muhammadin. Li Muhammadin. Li Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Zainabu. Zainabu. Min Zainaba. Min Zainaba. Ila Zainaba. Ila Zainaba. Li Zainaba. Li Zainaba. Kitabu Zainaba. Kitabu Zainaba. Pada pelajaran ke-23 ini kita dikenalkan tentang isim yang tidak boleh ditanwin ketika dia harus jar. Isim yang tidak boleh ditanwin ketika dia harus jar. Taib, dari pelajaran yang sudah pernah kita pelajari, ya dari pelajaran yang sudah kita pelajari di kitab Durusul Lughah ini, kita lewati bahwasanya kata itu suatu kata itu bisa dibaca jar, ya al-jar untuk kata itu terjadi pada 2 tempat. Yang pertama ketika dukhulu harfil jar, ketika kemasukan huruf jar. Ini pertama. Ya. Ketika kemasukan huruf jar. Yang kedua adalah ketika dia menjadi apa? Mudhafun ilaih. Ya, jadi ini 2 keadaan ketika kata itu bisa dijer. Ketika kemasukan huruf jar dan ketika menjadi mudhaf. Sedangkan harokatul jar, harokat ketika jar, ya harokat ketika jar itu ada 2 juga. Kasroh sama apa? Fathah. Kasroh ini yang asli. Ya, harokat jar yang asli adalah kasroh. Sedangkan yang ini, yang fathah, ini adalah gantian, dan ini pun terjadi hanya pada satu tempat, yaitu pada apa? Ismul ladzi la yansharif. Di situ apa namanya kemarin? Isim ghairu munsharif. Ini nama lainnya. Ya, nama lainnya banyak, dia punya nama ismul ladzi la yansharif atau isim ghairu munsharif. Ya, jadi fathah ini terjadi hanya pada satu tempat ini saja, yaitu pada apa? Isim yang tidak boleh
tanwin. Jadi isim yang tidak boleh tanwin ketika dia kemasukan huruf jar atau menjadi mudhafun ilaih, maka harokatnya harus fathah. Sebagaimana lihat tadi, min Zainaba, min Zainaba. Berbeda dengan nama Muhammad. Itu min Muhammadin masih standar. Tapi bisa difahami dua kaidah ini? Dan untuk isim yang tidak boleh ditanwin sudah kita lewati di pelajaran yang ke-22. Ya, 22. Tapi kalau paham, kita langsung latihan di tamrin yang kedua. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Monggo dibaca dan langsung diharokati dengan harokat yang benar. Taib dari Bu Lutfi. Sekalian arti ya. Sekalian artinya. Oke. Nah, gimana cara ngartikannya yang benar? Nah, oke, kitab ini. Taib, Bu Ajeng. Kok ada? Artinya? Khalid telah pergi ke Ahmad. Bu Sri? Ila Juddata. Artinya? Telah pergi ayah saya ke Mekah dan telah pergi paman saya ke Jeddah. Baik, Bu Lili, monggo. Siapa itu? Itu Marwan. Nggih. Ukhtu Marwan termasuk isim yang tidak boleh ditanwin karena nama yang akhiran alif nun. Sama kayak Utsman. Jadi ukhtu apa artinya, Bu? Saudarinya Marwan sedang sakit begitu. Monggo Pak Anto, nomor 5. Aina zauju Khadijata. Oke. Huwa fi Lundana. Di London kan nggak bisa lun mereka, Pak. Filandana. Artinya di mana istrinya Khadijah? Suaminya Khadijah. Suaminya dia di London. Dia di London gitu ya. Baik, monggo pada bikin. Sayyaratu Hamidin jadidatun wa sayyaratu Ibrahimu. Nah. Ibrahima qadimatun. Kenapa kok Ibrahima, kok nggak Ibrahimu? Nggak boleh karena dia mudhof ilaih, tapi nggak boleh di Kas? Oke, Masya Allah. Lanjut, artinya? Mobilnya Hamid baru dan mobilnya Ibrahim lama. Oke. Pak Eka? Baitu Khalidin kabirun wa baitu usamatu wa baitu usamatan sahirun. Artinya? Rumahnya
Khalid besar dan rumahnya Usama kecil. Baik, Masya Allah. Jadi orang baca kitab Gundul itu, ya mulutnya ngomong, otaknya juga mikir nih apa nih harokatnya ini. Masya Allah, gitu ya. Nah, jadi sama seperti orang naik mobil. Kalau memang latihan pertama kan ngincengnya kan ini sudah pas belum ya? Tapi kalau sudah biasa, lewat begitu aja langsung set gitu. Ya, nanti sama, memang pertama-tama masih baca plus mikir nih, tapi apa tuh ini mudhof ilaih atau khobar. Lanjut, Pak Tio. Aina dhahaba abwa abuki. Aina dhahaba abuki ya Laila. Dhahabu Jangan ikut yang salah, Pak. dhahaba ila Baghdad. Oke, artinya Di mana ayahmu wahai Laila? Dia pergi ke Baghdad. Masya Allah. Di sini sudah bisa membacakan abuki dan abuka ya. Baik, lanjut. Bu Lutfi. Nomor 9. Fi Istanbul masajidun katsiratun. Masa. Kenapa dun? Masajidun Kena. Masa jidu kathirotin. Saya tanya, kenapa kok masa jidu? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari mana? Apa artinya? Nah, sudah benar itu artinya, tinggal bacanya sekarang. Kok sepi ya? Tenggelam. Masa jidu. Kenapa kok masa jidu? Jamaknya masjid. Jadi nggak boleh tidak boleh ditanwin, gitu ya. Tidak boleh ditanwin. Adapun kenapa dibaca dhammah, sudah pernah Anda katakan, kalau ada jar majrur di depan, maka dia di situ sebagai mubtada muakhar. Mubtada yang dibelakangkan. Jadi fi Istanbula masajidu kathiratun. Kathiratun kalau ditanwin karena memang dia bisa ditanwin, gitu ya. Artikannya tadi kan banyak masjid gitu ya. Jadi mudhof ilaih salah. Jadi masjid-masjid yang banyak, gitu ya. Nah, karena masih gagal tadi Bu Lutfi ulangi sekali lagi. Nomor 10. Mafati. Yakin. Hapahin. Oh, berubah lagi. Ayo. Saya yang benar nih apa? Hapahin ini. Kenapa ha? Karena huruf nasorof. Karena termasuk isim yang tidak bisa ditanwin. Terus kenapa dia kok dibaca fathah, kok nggak dibaca dhammah aja? Soalnya kemasukan ini Ya dia mudhofun ilaih jin ya. Baik, Bu Ajeng.
Kok di? Ka'bah itu Heeh. Iya, ini efek samping ini. Al-Ka'bah di Makkah. Ya, Ka'bah itu di Mekah. Tapi Bu Sri, ada salah satu masajidah. oke, artinya Di jalan ini ada 3 masjid. masjid. Coba Bu Lutfi, Bu Lutfi. Bu Ajeng, Bu Sri, yang nomor 13 lagi coba. 13. Heeh. Ada tabibu ismuhu Wilyamu wa huwa min London wa dalika ismuhu Luisu, oke. wa huwa min Barisa. Baik. Pak Tio, artikan Pak Tio. Apa Pak? Ada Iya, artinya apa? Tabib apa tabib? dokter namanya Dokter ini namanya William. dan dia dari kuning warna. Oh iya. Dari London, dari London, dari London. Terus? dan dia Hah? Kok? Dan itu namanya Louis Louis. dan dia dari Paris. Dari Paris, Masya Allah. Ya, Baris itu Pak Paris. Baik, Pak Anto, monggo nomor 14 Pak Anto. Saya roti launuha ahdoru. Artinya Mobil saya warnanya hijau. hijau. Pak Dafikin. Indi kolamu ahmaro. Kolamun Kolamun ahmaro. Kenapa ro, Pak? Karena dia seharusnya jer, tapi karena warna. Kenapa kok jer? Oh, bukan jer. Bukan. Ahmaru. Kenapa Ahmaru? Ya, nanti ketika kita belajar bahasa Arab akan ada pertanyaan seperti ini ya. Bakal ada tanya kenapa antum baca begitu. Ketika kita belajar nahwu nanti ada tanya kenapa dibaca ru, ri, ro, dan kenapa itu harus tanggung jawab ya. Baik. Kenapa Pak Dafikin? Kenapa? Karena dia warna nggak boleh kolam. Nggak boleh ditanwin. Nggak boleh ditanwin ya. Makanya ahmaru dia tidak boleh tanwin, maka ru kemudian dibaca dhammah karena dia sebagai sifat dari kolam. Kolamun ahmaru. Oke. Baik, Pak Eka. Apa Pak? Al-baitu al-ab. Abayatu. Washintu nu. Itu benar nun itu nu. Saya tanya, nu itu benar apa salah? Salah. Wow, Pak Anto langsung salah itu. Pada kakak, washintu nu. Benar apa salah itu? Jenengan harokannya nu. Benar apa salah? Salah. Salah. Ini cetakan ya Pak nih ya. Yakin sama salah? Salahnya di mana? Fathah gitu ya. Jadi bukan wasyintun tapi wasyintu. Nah. Oke, artinya Pak? Jangan diartikan rumah, kalau rumah salah. Gedung putih. Gedung putih. Abyad putih. Gradi. Nah, gedung putih. Kalau rumah putih nggak ada di sana. Rumah sakit. Gedung putih di Washington, gitu ya. Baik, Pak Patio. Muhammad. Ila. Artinya Pak? Telah pergi Ahmad ke Muhammad. Baik. Bu Lutfi. Dahaba Muhammadu ila Ulangi, dahaba. Dahaba
Dua apa dun? Dun Zahaba Muhammadun ila Ahmadin. ila Ahmadi. Bener Bu Ajeng? Ila Ahmada. Tuh, Ahmada. Ila Ahmadin. Oh, ila Ahmadin. Bu Sri bener ila Ahmadin? Tambahkan. Salah. Ila Ahmada. Ila Ahmada. Kok nggak, kayaknya kok pasrah gitu lah. Jadi Ahmad itu termasuk kata yang tidak boleh ditanwin. Ingat aja Ahmad itu nggak boleh ditanwin ya. Ahmad tidak boleh ditanwin. Itu. Jadi Ahmada, ila Ahmada. Kok nggak ada di situ? Karena belum nggak nyebutkan semua. Kalau disebutkan semua nggak selesai nanti. Ahmad itu ada, coba dibuka halaman 118, poin yang keempat. Ada kan? Gimana? Iya, yang Hamzah. Tuh, Ahmad ada kan? Jadi termasuk mamnu minas sarf. Ulangi Bu Lutfi. Wah, kok Ahmadun sekarang? Nomor berapa ini baca? Zahaba Muhammadun ila Ahmadin. Oke, coba nomor 19, bonus. Anta mimma kata la ana minat to'ifa. Ana minat to'ifa. Bu Ajeng setuju? Anta mimma kata la ana ala min to'if. Sukun. Dalam patah fikih. Minat to'ifi. Bu Sri milih yang mana Bu Sri? To'ifi. Bu Lili milih yang mana Bu Lili? Kan kemarin Anda katakan kalau sudah pakai alif lam kembali standar. Ya, walaupun to'if, ya to'if itu kayaknya bisa to'ifun dia, bisa ditanwin dia. Jadi ada beberapa tempat yang memang bisa ditanwin. Tapi kita paling gampang ini karena sudah pakai alif lam, maka standar. Mau bahkan isim yang tidak bisa ditanwin sekalipun bisa kembali ke standar. Jadi ana minat to'ifi. Taib, satu lagi terakhir Bu Lutfi, selesaikan. Kenapa kok ta, kok nggak ti? Karena mudhafun ilai. Yakin ini sudah. Kalau sudah yakin sudah jadi ya. Taib. Iqra al kalimatil atiyah, bacalah kalimat-kalimat berikut, waktu baha dan tulislah bersamaan dengan mengharokati akhirnya. Taib. Dilanjut Bu Ajeng. Terus Bu Sri. Bu Lili. Li'ah. Ada li Ahmada. Pak Anto? Ahmadu. Terus pada Fikin? Usmanu. Pak Eka? Terus Pak Tio? Taib. Bu Lutfi? Terus Bu Ajeng? Landanu. Bu Lutfi Bu Sri? Ila Baghdad. Bu Lili? Istanbulu. Ya, Istanbulu. Terus Bu Sri? Bu Sri. Pak Anto? Makkata. Salah. Makkatu. Kalau nggak ada huruf jer dan nggak ada mudhaf, tetap standar Makkatu. Terus pada Fikin? Fi Makkata. Terus Juddatu. Pak Eka, Pak Tio? Masajidu. Bu Lutfi?
Tahu dulu itu. Fi madarisa. Madaris itu jamak dari apa? Mudaris ya salah. Matros. Dari madrasatun. Kalau mudaris itu mudarisu. Nah, ini jadi madaris jamak dari madrasah. Terus Bu Ajeng. Yakub. Nggak jadi bah. Nggak jadi. Bu Sri. Li Ishaqo. Bu Lili. Muawiyah tuh. Pak Anto. Min Muawiyata. Baik. Pak Devikin. Li'a Isata. Oke. Pak Eka. Pak Tio. Nggak dengar Pak? Dua apa Dun? Dun. Dua apa Dun? Baik, Bu Sri, kata Pak Tio, benar apa salah? Muhammadun, ya Muhammad. Karena kan sebelumnya mamnu nasraf semua ya. Akhirnya terbawa Muhammadun. Padahal dia enggak. Muhammadun. Oke. Bu Lutfi. Khalidun. Bu Ajeng. Min Abbasin. Terus Bu Sri. Nu'manu. Bu Lili. Hamidun. Oke, Masya Allah. Terakhir, tulislah bilangan-bilangan dari 3 sampai 10 dan jadikan kalimat tersebut ma'dudnya. Anda minta jamaknya aja langsung ya. Masjidun, jamaknya apa? Masajid. Masajid. Fundukun. Anadiku. Fanadiku. Mindilun. Anadiku. Miftahun. Mafatiku. Sodikun. Asdiko. Asdiko. Zamilun. Zumala. Kursiyun. Karosi. Madrasatun. Madaris. Dakikotun. Dako. Iko. Masya Allah. Dengan ini kita selesai jilid 1. Ya, alhamdulillah selesai jilid 1-nya. Insya Allah. Langsung selesai Bu Lili, sama datang langsung selesai. Masya Allah. Gitu ya, jadi alhamdulillah. Baik. Jadi untuk bulan ini masih tersisa 1 pekan lagi Pak ya. Masih tersisa 1 pekan lagi. Nah, untuk ibu-ibu kan, jadi rencananya kita masuk nahwu sorofnya bulan depan. Bulan depan jadi bulan September. Oktober. Ya, bulan Oktober kita mulai di pekan pertama itu insya Allah kita mulai nahwu dan sorofnya. Jadi untuk pekan besok itu ada 2 pilihan, tetap masuk latihan atau pingin istirahat tapi dikasih tugas. Gimana? Jadi ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, itu masuk latihan. Yang kedua libur tugas. Libur tugas, oke. Libur tugas ya. Nah, tugasnya tapi agak berat nih, nggak apa-apa karena seminggu ya. Baik. Tugasnya yang pertama, buatlah kesimpulan materi yang antum dapatkan dari pelajaran pertama sampai pelajaran 23. Bebas, nggak mesti perbab, langsung kesimpulan. Misalkan, selama pelajaran 1 sampai 3 saya dapatnya ini simpulan aja. Jadi nggak mesti harus detail, nggak, cuman kesimpulan saja yang sekiranya antum dapatkan. Nggak usah disebutkan, ini di pelajaran sekian, pelajaran ini, nggak usah. Kalau bisa diambil yang garis besarnya saja. Ya, kaidah-kaidah. Di jilid 1 antum dapatkan 1, 2, 3, 4. Misalkan cuma dapat 3, ya jadi memang segitu tok dapatnya. Gitu ya. Jadi contoh misalkan, saya kasih contoh ya.
Contoh, kaidah atau materi yang saya dapatkan misalkan satu. Contohnya tentang mudhaf dan mudhafin ilaih. Ya, mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, contohnya mudhaf mudhaf ilaih contoh seperti ini, ya. Atau yang kedua misalkan mubtada dan khobar. Ya, atau apa saja yang antum dapatkan gitu, nggak usah sampai detail. Oh, khobar itu harus begini, naat man'ut harus begini, enggak. Yang global aja, Anda cuma pengen global, yang antum dapatkan apa aja kira-kira? Ya. Nama kaidahnya saja. Apa? Nama kaidahnya aja. Nama kaidahnya saja gitu ya. Penjelasannya. Gampang menjelaskan, nanti ada waktunya lagi sendiri insya Allah. Paling tidak Anda pengen tahu yang antum ketahui dan yang antum dapatkan materi dari jilid 1 itu apa saja sih istilah-istilah tersebut. Gitu ya. Kalau bisa antum datangkan contoh bagus, kalau enggak juga enggak apa-apa. Anda cuma pengen tahu antum tahu istilah berapa di pelajaran apa? Pertama. Semakin banyak yang antum tahu, jadi semakin banyak yang antum dapatkan. Gitu loh. Sekalian nggak ditambah yang sulit dimengerti, Ustaz. Yang sulit dimengerti. Ya, apa saja gitu. Tadi itu tugas pertama. Tugas yang kedua, ya akan anak kasih 2 tugas lagi. Tugas yang pertama adalah menerjemahkan Indonesia Arab seperti biasa. Yang kedua adalah menyusun kata yang sudah anak hancurkan. Sebenarnya menyusun kata yang sudah anak acak-acak. Hah? Jadi sudah anak acak-acak. Tapi untuk diacak-acak nggak banyak-banyak karena namanya diacak-acak itu sudah pusing gitu. Ya, dan nanti anak akan gabungkan semua kaidah dari pelajaran pertama sampai pelajaran 23 di situ. Jadi antum harus perhatikan kapan ini di fathah, kapan ini di dhammah, kapan kasroh, ya diperhatikan, gitu ya. I'rabnya sekalian. Kalau i'rab jangan dulu. Kalau i'rab jangan dulu, i'rab. Ya. I'rab insya Allah nanti kita akan perkuat di pelajaran nahwu sharafnya, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti di hari Sabtu depan atau Ahadnya tolong dijapri ke saya ya. Jadi Sabtu Ahad itu tolong nanti tugasnya dijapri ke anak. Kalau sudah selesai langsung dikirim ke saya. Nanti biar saya lihat. Benar salah nanti langsung anak koreksi di sana. Gitu ya. Cukup insya Allah tugasnya. Baik. Barangkali dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-23 ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung kaidahnya, monggo masih ada waktu untuk bisa dijelaskan. Batas pengumpulan Sabtu Ahad. Terakhir Sabtu Ahad. Jadi pinginnya anak ketika kita masuk kitab baru, ya beberapa tugas-tugas di pelajaran Durusul Lughah ini sudah tidak ada. Oh iya, nanti ketika belajar Durusul Lughah, belajar nahwu sharaf, Durusul Lughahnya nggak apa-apa dibawa aja. Durusul Lughahnya tetap dibawa aja supaya nanti kita bisa ambil contoh di sana. Ya, ambil contoh di Durusul Lughah supaya semakin mematangkan kaidah-kaidah kita yang kita dapatkan di jilid 1 ini. Gitu ya. Tapi kalau jenengan sudah di luar kepala semua nggak dibawa ya nggak apa-apa. Gitu, jadi dibawa jadi insyaallah. Jadi misalkan nanti kita bahas ini gitu. Nanti ini contohnya seperti kalau di kitab Durusul Lughah contohnya ini gitu. Tapi kalau nggak dibawa juga nggak apa-apa. Ya, paling tidak kosakata yang sudah kita lewati jangan sampai terlupakan. Gitu ya. Bu Lili gimana Bu Lili, mau ikut lanjutan Durusul Lughah lanjutan nahwu sharaf? Hah? Iya, kelasnya di sini masih tetap jam segini. Iya. Oh, nggih, mboten napa-napa. Aman insyaallah, Bu. Tapi kitabnya nggak Durusul Lughah lagi, Bu. Nanti kitab nahwunya itu pakai Miyasar. Sorofnya pakai Kitabut Tasrif. Jadi sudah kaidah nahwu, Bu. Gitu ya? Oke, insyaallah. Kalau mau ikut silahkan nggak apa-apa, bisa. Nanti ada teman-teman yang lain. Gitu. Sudah? Berapa lama jadi kita Pak Tio belajar ini Pak Tio? Jilid 1? Ada setahun setengah, 2 tahun? Mau 2 tahun ya? Mau 2 tahun?
Ya, 75 75. 75. setahunnya Dibagi papat. 52 Dibagi papat. Tahun setengah. Ya. Tahun setengah. hampir 2 tahun. Tapi ya, untuk nahunya nanti, nahu sorofnya nanti kita masih tetap sama pakai kayak apa cara ini, yaitu dengan pelan. Jadi nanti Anda minta yang lama-lama. Kalau antum merasa, Ustaz kok kecepatan ngomongnya ngomong. Setengah. Ya, ini kayaknya kecepatan butuh ngulang, butuh ini nggak apa-apa. Ya. Karena insya Allah di sana kan nanti kalau nahu sorof itu udah masuknya kaidah. Sudah masuk kaidah. Lah, bekal kita dari jilid 1 ini adalah kosakata. Ya, kosakata nanti kita bawa ke sana untuk memahamkan pelajaran di sana. Insya Allah. Ustaz, jamaknya angka ada. Angka ada dun. Oh, maksudnya jamaknya angka itu maksudnya gimana, Pak? Jamaknya ada 33 gitu. 33. Bukan Belasan, 33 tapi ribuan, ratusan gitu. bukan. Gimana, Pak? Bukan 33 tapi tiganya banyak. Untuk itu ada 33 banyak. Oh, gitu. Ada. 3 gitu ya. Gitu. Triple 3. Ya. Ada, cuman nggak bisa kita sampaikan di sini, Pak. Nanti 3 muncul semua di kepala kita. Masya Allah. Tapi dari ibu-ibunya ada mungkin masukan untuk untuk nahu sorofnya? Bu Lutfi, ada masukan Bu Ajeng untuk nahu sorofnya? Yang musyawarah ini kan untuk baca kitab ya. Anunya, aplikasinya. Itu kosakatanya kayak dulu. Iya, makanya nanti kosakatanya yang dari kitab. kalau kitab nanti kan saya ajarkan di situ juga di nahu sorof, nanti anak saya akan ajarkan cara membuka kamus Arab Indonesia. Jadi misalkan jenengan nggak tahu artinya, nggak tahu kosakatanya, nanti akan dibantu dengan apa? Membuka kamus. Ya, nanti akan anak ajarkan juga cara carinya, kemudian pecahannya nanti akan anak ajarkan di situ. Sehingga ketika kita selesai dari kitab nahu sorof, pinginnya antum sudah mulai bisa membaca kitab gundul. Jadi tidak serta-merta ketika selesai kemudian anak lepaskan antum terjun bebas, enggak. Nanti tetap anak akan bimbing. Ya, jadi misalkan kita selesai nahu sorof, kita akan lanjutkan praktek baca kitabnya. Ya, kita akan lanjutkan dengan praktek baca kitab. Nanti kalau sudah memang selesai, pingin kitab lanjutan, baru kita buka lanjutannya. Gitu ya. Jadi ada berapa step-stepnya nanti untuk terus ke depannya ya. Supaya kita bisa paling tidak ya bisa baca lah. Insya Allah. Dan insya Allah nanti kita akan sampaikan lagi cara kita pengajarannya bagaimana ketika kita kumpul di bulan depan insya Allah ta'ala ya. Jadi ada beberapa yang kita akan sampaikan bagi teman-teman yang baru ya. Kalau jenengan sudah paham sih insya Allah aman-aman aja. Ya, tapi yang baru-baru mungkin dengar nahu sorof itu kayaknya serem gitu ya, menyeramkan gitu. Tapi jadi insya Allah nanti kita akan sampaikan di sana. Tapi kalau nggak ada yang ditanyakan, insya Allah kita cukupkan ya sampai di sini dulu, dan kita akan ketemu lagi di bulan depan ya. Pak Hardi nanti jangan lupa Pak, ingatkan Pak ya, kadang banyak terlalu ini udah lupa nah ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu